Oke, selamat datang di channel Mirza Nanda Official. Sekarang sorry ya kawan-kawan ya, lama tidak buat vlog-vlog lagi, soalnya lagi banyak kegiatan di luar sana ya. Sekarang saya lagi bersama teman saya juga, teman lama. Sekarang sudah jadi luar biasa kayak superstar ya. Kita sambut ya, artis makan artis ya. Ya. Oke, selamat. Halo bro, Sehat bang. Alhamdulillah. Nah, ini Bang Roni salah satu yang kita undang setahun yang lalu baru datang sekarang. Entah ya entah enggak ya, nggak tahu lah kita ya. Oke, Bang Roni bisa perkenalan Bang Roni biar kawan-kawan tahu. Oke, perkenalkan nama saya, nama asli apa nama panggilan nih? Ada nama palsu Bang? Oke, nama panjang saya itu Al Furqon. Saya biasa dipanggil Al ataupun panggilan kalau di Batam panggilan itu Roni. Memang berbeda ya. Beda ya. Jadi ada kayaknya nggak tahu juga nih historinya apa nih Bang Nanda nih. Iya, Tapi iya. apalah arti sebuah nama, yang penting kita bisa menjadi lebih baik lah intinya ya. Oke, mungkin itu aja. Luar biasa. Salam kenal ya teman-teman. Untuk stay tune terus di channelnya Bang Mirza Official tentunya ya. Nah, kawan-kawan, sekarang saya ada bawa kabar-kabar yang unik-unik ya. Soalnya saya sudah lama berkoordinasi sama Bang Roni. Seru nih pasti ya. Seru. Luar biasa. Jadi ini untuk semangat abang juga Bang ya, untuk teman-teman ya. Oke. Seorang pengusaha kecil-kecilan menjadi superstar. Inilah Bang Roni. Oke ya, Bray. Jadi kita mulai tanya apa nanti, Bray? Mulai tanya sekarang atau nanti, Bang? Oke, boleh. Atau ngopi dulu kita? Ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Ngopi. Ada kopi ya, Bang? Ngopi dulu, Bang. Biar nggak tegang kali. Ya. Bang Ron, apa kegiatan sekarang, Bang? Kegiatan sekarang sih pengangguran ya. Pengangguran. Pengangguran ya. Pengangguran tapi masih berpikir-pikir bagaimana sih jadi pengangguran yang bisa mendapatkan sesuatu hal yang untuk kita bertahan hidup tentunya ya. Biasa, Kita bertahan hidup aja, jangan untuk kaya kan. Kaya butuh untuk proses yang panjang ya Bang Nanda ya. Betul. Tapi saya nggak percaya, Bray. Nggak percaya. Dikarenakan kenapa? Banyak kawan-kawan kerja dulu ya. Setiap saya, Bang Roni apa kabarnya? Oh, udah jadi bos. Nah, maka saya telepon Bang Roni, kita janjian. Kebetulan sekarang baru ada waktunya, Bray. Ya, Bang. Ini pertanyaan Bang dari kawan-kawan Bang. Kemarin kan selalu aku tanya-tanya ke kawan-kawan, Bang Roni kegiatannya apa sekarang? Mereka pun yang di luar sana nggak tahu Bang. Padahal satu kantor kan, Ya. tapi mereka nggak tahu kegiatan abang apa. Masih bertanya-tanya. Bertanya-tanya, ya. Bertanya-tanya Bang. Karena kan ini gini Bang. Pas aku dengar berita itu katanya Bang Roni tiba-tiba keluar dari satu perusahaan. Satu perusahaan itu abang keluar, tapi mereka nggak tahu di luar sana abang kegiatannya apa. Soalnya orang bertanya, orang kalau udah keluar dari satu perusahaan, dia harus ada perusahaan yang baru kan? Yang lebih baik biasanya. Lebih baik, iya ya betul Bang. Mungkin itu yang jadi tanda tanya besar. Kenapa gitu? Kenapa jadi keluar? Oke. Mungkin teman-teman yang di dalam mungkin masih penasaran juga mungkin ya. Ya, Apa sih yang dilakukannya? Kenapa sih gitu ya? Mungkin seperti itu ya. mantap. Ini kita tanya Bray. Bang, Oke. pertanyaan saya Bang ya. Bagaimana mulai karir abang dari nol ya? Abang dulunya kerja satu perusahaan ya? Satu perusahaan multinasional yang cukup besar ya namanya sebetulnya. Iya, saya pun tahu. Kan abang tuh jenjang karirnya bang dari nol ya? Mulai karirnya? Bisa dibilang dari nol. Saya dari titik dasar bahkan ya, titik dasar sampai saya merangkak naik lah gitu kan. Iya. Iya, saya dengar berita juga dari kawan-kawan gitu juga. Cuma yang saya tanyakan juga, ya, abang dari satu perusahaan mulai karir dari nol, tiba-tiba melonjak nih bang ke depan, ya kan? Melonjak. Ke depan Maju ke atas, maju ya ke kan? atas. Bagaimana bang mulai sebagai karir? Kan abang sudah keluar ini. Iya. Dulunya kan abang bisa ceritakan nggak sih bang sebelum kita buka bahas yang karir abang yang sekarang? Oke, teman-teman ya, mungkin ini sebagai motivasi juga untuk teman-teman. Iya. Saya tuh memulai karir itu betul-betul dari nol Mhm. di salah satu perusahaan operator telekomunikasi, dan di saat saya mulai naik lah ya di titik bahkan
kalau saya bilang jenjang kenaikannya sangat luar biasa gitu kan. Ketika saya berada di satu titik tertinggi, saya harus memilih nih Bang Anda. Jadi saya harus menentukan saya tuh apa yang harus saya lakukan ke depan. Nah, ketika di satu perusahaan saya sudah posisi di atas dan saya harus keluar dari daerah gitu kan, maksudnya dimutasi ya ke daerah lain, saya harus menentukan itu suatu pilihan yang berat sebetulnya. Tapi saya harus memilih ya. Nah, nggak mungkin saya dua-dua saya ambil. Nah, jadi saya menentukan saya untuk stay di Batam dan saya memilih untuk berkarir sendiri. Itu salah satu latar belakang kenapa sih saya harus keluar dari perusahaan yang saya cintai tentunya ya, karena belasan tahun saya membina karir di perusahaan itu Bang Anda. Iya. Jadi Bang gini, Abang kan dari karir Abang ini kita bilang dari nol kali ya, dari perusahaan itu sudah berdiri, cuma Abang kan udah menjalani nih Bang. Iya. Ya, udah menjalani. Jadi ceritanya Bang, saya dengar dari kawan-kawan ada satu statement Abang dinaikkan jabatan seperti itu. Iya, sebetulnya kalau saya bilang dinaikkan jabatan secara ini ya, secara kejelasan perusahaan, sebetulnya saya naik gitu kan dari yang dari awal, nol. Ya awalnya tidak jelas statusnya menjadi jelas statusnya, bahkan saya ditaruh di daerah yang Kota terbesar. Kota besar lah, salah satu kota besar di Sumatera gitu kan. Yang mungkin gini, manajemen berpikir ketika seseorang dari daerah yang kecil ditempatkan di suatu daerah yang besar, itu salah satu prestasi. Betul. Bagaimana kualitas orang tersebut, makanya mungkin manajemen menganggap saya harus ditempatkan di kota yang besar, lebih besar lah gitu kan. Tapi otomatis kan secara tanggung jawab akan makin besar nih gitu. Ya, kan. betul benar. Mungkin itulah tadi saya bilang saya harus menentukan pilihan itu gitu. Nah, ya mau nggak mau saya harus rilis dari perusahaan itu gitu. Saya lebih mengedepankan bagaimana sih masa depan saya gitu kan. Kenapa di umur yang sudah nggak muda lagi gitu kan, kita butuh bagaimana sih kita ke depan, bagaimana sih harus kita jalani kehidupan kita, kan kita yang ngejalani gitu kan. Perusahaan itu suatu perusahaan apapun itu, ketika kita sudah di titik nadir gitu kan, titik penghujung, mungkin perusahaan itu akan menilai seberapa efektif kita di perusahaan tersebut. Nah, saya berpikir sebelum saya berada di titik itu, berada terdepan gitu. Saya harus sudah menentukan nih, saya harus kemana gitu kan. Iya kan. Nah itu mungkin salah satu yang melatar belakangi kenapa saya harus keluar dari perusahaan yang saya cintai itu. Bukan salah satunya ya, bukan salah duanya nih Bang Dana, ini salah satunya yang melatar belakangi. Biasanya Bang ya, biasanya kalau karir lagi naik-naiknya nih, apalagi kita dari nol ya. Dari nol tiba-tiba naik. Sebenarnya orang kalau naik jabatan, orang senang, gembira, apalagi dimutasi pindah ke kota-kota terbesar gitu ya. Terus secara ini naik sebetulnya ya. Maka saya pertanyakan kenapa Abang resign? Orang naik jabatan senang, Abang naik jabatan malah resign. Gimana ceritanya? Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan, hidup itu pilihan gitu kan. Pilihan. Bagaimana kita menatap ke depan, bagaimana kita menjalani hidup ke depan, bagaimana kita bekerja untuk diri kita sendiri gitu. Itu kenapa sih latar belakangnya, kenapa juga saya keluar. Saya sebetulnya termotivasi juga sama entrepreneur besar ya, karena saya sering membaca artikel-artikel nih, yang sering saya bocornya, yang sering saya baca itu artikelnya si Pak Bob Sadino. Beliau bilang bekerjalah kamu untuk diri kamu sendiri, jangan kamu bekerja untuk perusahaan orang lain. Nah, itu salah satu yang motivasi yang saya angkat, bahkan saya ini sepertinya bagus nih. Nah terus beliau juga bilang begini dalam satu artikelnya,
sebesar-besar apapun pangkatmu di perusahaan, kamu adalah pekerja. Ya. Ya kan? Terus beliau juga bilang, sekecil-kecil apapun jika kamu berwira swasta ataupun berusaha, kamu adalah bos. Itulah salah satu motivasi kenapa sih saya harus membangun, kenapa sih saya harus jadi entrepreneur gitu kan. Itulah salah satu yang apa sih namanya yang melejit hati saya sebetulnya. Jadi di balik cerita Bang Roni itu sekarang ada cerita yang menarik lain. Sekarang Bang Roni sudah mendirikan satu perusahaan yang mungkin yang kawan-kawan sana nggak tahu. Sekarang jadi pengusaha dengan masih usia muda ya. Bukan pengusaha lah levelnya ya. Jadi Apa ya? Ya pokoknya masih jauh lah dari pengusaha. Oke. Ya, Jadi- kita sudah berusaha untuk diri kita sendiri. ya, jadi Bang Roni itu ada pilihan, Bray. Keluar dari satu perusahaan membangun perusahaan sendiri. Maka itu menjadi bagian memulai karir ini mulai dari nol sekarang Bang ya. Sekarang ini. Alhamdulillah sih usaha yang saya bangun udah mulai ini ya, walaupun masih berpijak di satu kaki lah bahasanya, Iya. tapi udah mulai Jalan. kalau bahasa perusahaan yang multinasional udah mulai growth gitu kan. Oke. Pertumbuhannya udah mulai naik. Jadi Bang Roni sekarang sudah ada usaha sendiri sebagai entrepreneur Bang. Ya bisa dibilang seperti itu lah. Masih muda. Berapa umur Bang? Yang ini sudah berkepala empat. Wah. Bang, aku mau nanya Bang, biar kawan-kawan motivasi juga Bang. Bagaimana kemajuan karir satu perusahaan yang udah berkeluar sekarang menjadi perusahaan sendiri, menjadi seorang entrepreneur muda Bang? Iya sebetulnya sih tergantung lihat tadi saya Bang Anda ya. Ketika kita bekerja untuk perusahaan orang lain, kita akan mendapatkan benefit sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan. Ketika kita bekerja untuk perusahaan diri kita sendiri, gitu, perusahaan sendiri, kita akan mendapat insya Allah dan mudah-mudahan akan mendapat lebih banyak gitu kan. Itu salah satu motivasi saya. Saya harus jadi jadi entrepreneur nih gitu kan. Kenapa? Saya pengen punya nilai lebih gitu kan. Di satu sisi saya juga pengen ketika kita jadi entrepreneur otomatis kan kita mempekerjakan orang nih. Benar. Artinya kita bisa juga membantu program pemerintah mengurangi pengangguran sebetulnya. Ini memang luar biasa. Itu salah satu motivasi. Oh, jadi buat kawan-kawan harus bisa seperti Bang Roni ya, biar jadi jangan satu perusahaan aja. Jadi kalian kerja satu perusahaan, tapi kalian harus bisa bangun perusahaan lainnya. Iya. Untuk pribadi ya. Bang, pertanyaan kedua, bagaimana bisa memiliki antara dua pilihan Bang? Ini antara dua pilihan. Jadi abang antara dua pilihan itu seperti ini. Abang sudah berkarir di tempat yang lama, Oke. berkarir di tempat yang baru, perusahaan abang yang baru ini. Iya. Bagaimana abang harus buat stabil atau pertama keluar dari satu perusahaan agak galau atau bagaimana? Oke. Sebetulnya kalau dibilang galau juga tidak ya. Nah, Kenapa? Ketika saya harus menentukan tadi yang di awal sudah saya ceritakan bahwa saya harus memilih nih ya, salah satu di antara dua pilihan gitu kan. Otomatis kan gini, bukan perkara yang mudah sebetulnya ya. Bukan perkara yang mudah menentukan dua pilihan yang sama-sama baiknya gitu kan. Nah, di satu sisi kalau saya bekerja di satu perusahaan dan saya di posisi yang naik gitu kan, posisi yang lebih bagus gitu dari sebelumnya, itu kan otomatis saya udah ada income per bulannya nih. Nah itu mungkin pertimbangan juga gitu. Di sisi lain saya harus memilih nih, saya harus keluar dari perusahaan itu. Otomatis kan saya kalau bisa dibilang uang masuknya nggak ada sebetulnya kan. Nah disitulah saya berpikir ya udah, saya tidak galau, saya harus menentukan keluar. Kenapa? Motivasi yang saya dapat dari Pak Bob Sadino, terus saya sering juga baca pengalaman hidupnya City Course gitu kan. Kalau Bang Nanda sering baca Khairul Tanjung itu bagaimana dia memulai dari
dari nol sampai dia sekarang membuat satu konsorsium namanya City Corporation gitu, Khairul Tanjung Corporation itu sangat apa ya, sangat Luar biasa. membuat kita termotivasi gitu kan. Itu salah satu saya harus memilih, oke deh saya harus keluar dari satu perusahaan yang salah satu perusahaan terbaik di Indonesia gitu kan, saya harus keluar gitu kan. Tapi sayang, kalau bagi aku sayang Bang. Karena kenapa? Jenjang karir abang itu lagi naik-naiknya Bang. Ya, kebanyakan kalau orang udah jenjang karirnya sudah ada, lagi naik-naiknya, mereka malah semangat di satu perusahaan itu aja Bang. Tapi dia tidak memikirkan ya, bagaimana dia mau berusaha buka usaha sendiri atau bagaimana. Dia udah nggak pikir ke situ Bang. Dia mikirnya fokus satu tempat aja. Kan abang sayang, kan karir abang lagi naik-naiknya, jabatan abang naik, fasilitas dikasih, gaji besar mulai, gajinya besar nih. Tapi sayang, ya kenapa tuh Bang? Oke, balik lagi ke yang tadi saya bilang, kalau kita bilang sayang memang sayang, terus cuman saya termotivasi juga sih bagaimana sih hidup kita ini berguna bagi orang lain gitu kan. Bergunanya kita mungkin tidak bisa memberi orang secara cuma-cuma deh gitu kan, tapi kita bagaimana kita bisa hidup kita berguna bagi orang lain dengan memanfaatkan atau memberi lapangan kerja kepada orang lain gitu kan. Itu salah satu kalau di agama saya gitu kan, agama Islam itu salah satu perbuatan yang mulia juga gitu kan. Memang kita tidak menolong, kita ngasih uang orang, tapi kita mempekerjakan orang itu, kita memberi upah gitu, itu salah satu ibadah juga sebetulnya kan di dalam agama saya kan. Nah mungkin itu juga yang harus kita sikapi, bahwa kita harus bekerja untuk diri kita sendiri minimal, kan lebih-lebih kita bisa mempekerjakan orang lain. Luar biasa Bang. Pokoknya semangat ya, semangat deh, semangat. Pokoknya kita juga harus berpikiran Tuhan itu adil. Ketika kita mau bekerja keras, Tuhan itu akan memberi rezeki ke kita. Allah itu pasti adil. Iya. Nah, ketika kita ongkang-ongkang kaki, Kita ketiwi, ya mungkin Allah juga nggak akan mengasih rezeki kita. Ingatlah bahwa rezeki sudah diatur sama yang di atas. Tergantung kita bagaimana kita menyambut rezeki kita sendiri gitu. Nah, ketika kita semakin semangat ya mungkin yang di atas ngasih rezeki kita lebih semangat lagi untuk amin. Jadi sangat terharu Bang. Aku jujur ya, dengan seperti itu aku sangat antusias Bang. Mungkin tambah semangat lagi ya. Jadi buat kawan-kawan di sana pun setelah mendengar cerita Bang Roni mungkin lebih aware lagi dengan pekerjaannya, rajin nabung ya Bang ya. Rajin nabung itu pasti. Mungkin gini Bang Nanda, mungkin dulu saya waktu masih bekerja gitu kan, ketika saya ngisi satu seminar gitu kan, bukan seminar sih, iya seminar lah bisa dibilang, di kampus, beberapa kampus saya ngisi seminar gitu kan. Terus di SMK ketika dulu masih sebelum pandemik ya, ketika SMK itu ada, kalau di SMK itu Bang Nanda ada apa sih namanya yang orang mau magang gitu kan, 3 bulan itu kan ada pembekalan tuh. Saya selalu diundang untuk jadi pemateri nih. Apa sih yang saya angkat dari materi itu? Saya angkat adalah tentang kewirausahaan. Ya kan, itu yang saya angkat. Kenapa sih saya mengangkat tentang kewirausahaan? Seorang anak SMA itu mereka udah punya skill, ya kan? Saya berpikir skill mereka itu bagaimana mereka implementasikan untuk diri mereka sendiri, bukan mereka implementasikan untuk orang lain. Gimana caranya? Ya mereka harus berwirausaha tadi. Betul. Nah di situ saya membina bagaimana sih seorang siswa SMK termotivasi dia untuk berwirausaha dulu waktu saat misi seminar. Gitu kan. Nah mudah-mudahan ya sebetulnya ketika seseorang ngasih jalan gitu kan nggak serta-merta kan pasti diikuti, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan orang mulai berpikir oh ternyata benar ya gitu ya. Kita harus berwira swasta. Di sisi lain kan memang jumlah pekerjaan yang ada
tidak sesuai dengan pencari kerja yang ada gitu kan. Betul. Nah itulah salah satu mengantisipasi bagaimana sih kita tidak mencari kerja, tapi yang harus kita lakukan bagaimana hidup kita, bagaimana diri kita bisa ngasih pekerjaan untuk orang lain. Ya kan, itu yang paling utama. Luar biasa ya Bang ya. Kayak mana ya? Berarti aku harus kayak gitu Bang ya. Amin Bang, Anda kan udah sukses Iya, jadi amin. seorang YouTuber gitu Amin, kan, amin. tinggal nambah value yang lain gitu kan, Amin. cuma duduk-duduk ngobrol sama orang dapat duit gitu, itu salah satu yang luar biasa gitu. Tapi pesan saya bagaimana sih ilmunya Bang Nanda itu bisa berguna juga untuk orang lain gitu. Iya. Saya pun lagi-lagi nyari-nyari orang juga yang bisa kerjasama teamwork. Oke Bang, pertanyaan ketiga Bang. Soalnya udah mau isya Bang ya. Ya kan? Abang sholat juga kan? Alhamdulillah. Oke, Bang Roni sholat juga Bray. Maka jadi dia pengusaha, banyak minta berdoa. Ya, amin. Ya. Bang, pertanyaan ketiga Bang. Kegiatan apa aja yang bisa sekarang telah Bang lakukan Bang? Maksudnya Abang udah mendirikan satu perusahaan. Apa aja kegiatan Abang itu? Banyak apa Bang? Sebetulnya gini, kegiatan itu basically gitu kan, saya seorang marketing gitu kan. Bahasa marketing itu selalu terlalu halus ya, bisa dibilang sales lah gitu kan. Oh, sales. Jadi gini, seorang marketing itu ketika dia sudah bisa menjual suatu barang gitu kan, Barang yang nggak laku, barang apapun itu akan bisa dijual dia. Contoh nih, luar biasa. marketing itu tugasnya sebetulnya menjual barang yang nggak laku Menjadi laku. menjadi laku. Oke. Nah, kalau barang udah laku, barang itu udah laku, nggak perlu marketing sebelum perusahaan, ya kan? Jadi perlunya apa Bang? Ya nggak perlu marketing, dia akan jalan sendiri. Oh, iya Ya betul, kan? betul. Betul kan? Nah, makanya perusahaan itu butuh marketing karena dia pengen barang dagangan dia itu laku sebetulnya. Nah, itu juga yang saya implementasikan, memang basic dari seorang marketing gitu. Itu yang saya lakukan sehari-hari untuk perusahaan saya gitu kan. Apa sih kerjaan seorang marketing? Yang paling pertama itu duduk di kedai kopi. Ya, Bang, itu bukan kerja, Bang, duduk di kopi, ngopi dulu kita ya. Nah, Terus oke, biar kita- biarin aja kan. Ya kan ngopi dulu. Kopi dulu. Karena kan ceritanya kan duduk di kopi. Oke, betul. Jadi harus ngopi. Kenapa Oke. Bang harus duduk di kedai kopi? Kan Karena gini, seorang marketing itu memang harus dia bagaimana sih dia bisa meyakinkan klien ya bahasa klien kita untuk membeli produk kita gitu kan. Betul. Bagaimana sih bisa yakin? Ketika kita duduk di kantor mereka, apalagi biasanya di ruang meeting gitu kalau di kantor ya, itu hubungan emosional itu kurang terjalin gitu kan. Betul. Akan terasa lebih kaku lah ya untuk nego-nego kita, bagaimana sih ngobrol kaku banget gitu suasana karena itu sudah saya jalani berpuluh-puluh tahun gitu. Ketika saya kurang ini ya, sama beliau ini kurang enak ya kalau ngobrolnya karena terlalu kaku banget. Oke. Terakhir saya punya ide gitu. Bukan ide sih, saya pikir Pak, kita boleh dong ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Beli kopi Minum gitu. kopi gitu kan. Nah, itu kan suasananya akan cair sebetulnya. Betul, Nah, betul. disitulah terjadi engagement yang baik antara kita dengan klien kita gitu kan. Nah, itu kenapa saya bilang saya menemui orang itu nggak mau di kantor mereka, saya pengen di kedai kopi biar suasana juga lebih relax. Nah, Nah, seperti disitulah saya di Bang Roni sekarang. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Itu salah satu trik-trik marketing ya. Itu ilmu loh. Itu salah satu ilmu. Apalagi nanti audiensnya atau audiensnya Mirza Official banyak seorang marketing nih. Gitu. Iya, iya. Itu bisa ini ya bisa dilakukan ya, bisa diimplementasikan. Gitu. Berarti duduknya di warung kopi juga, Bang. Warung kopi juga. Luar biasa. Biar suasana lebih cair. Kenapa? Kalau nggak cair kita kan tinggal minum kopi, ya kan jadi cair ya. Logikanya gitu. Ini entrepreneur yang luar biasa ya, Bray. Jadi kita udah lama by phone Bang ya. Iya. By phone, WhatsApp, Sering janji chattingan ya, juga gitu ya. janjian. Soalnya info yang saya dengar beliau ini sebetulnya merintis di satu perusahaan itu dari nol.
Dulunya sebagian saya tahu beliau ini tukang pemasangan spanduk, Ray. Ya. Iya, iya. Ya betul Bang. Betul. Dari situ karirnya bertambah sampailah sekarang. Jadi di Agustus saya dengar info Bang Roni ini naik jabatan, tapi resign. Maka itu saya bilang, maka saya bertanya tadi. Tapi di balik resignnya Bang Roni di satu perusahaan, beliau mendirikan perusahaan apa namanya Bang? Ya, perusahaan yang bergerak di bidang inilah pendingin ruangan, sistem keamanan untuk ruangan data AC. center, AC lah gitu. AC. Ada FM 200 mungkin ya. Entrepreneur juga Bang ya? Semua Ya, itu? ya semua sih kita ambil gitu kan. Untuk electrical juga gitu kan. Padahal basically saya bukan seorang teknisi gitu kan. Jadi orang apa Bang? Orang apa nih? Ya, saya kan marketing. Oh, marketing. Basic dasarnya sebetulnya tidak ada di skill teknikal gitu kan, tidak ada gitu. Tapi kita bisa gitu mempekerjakan, kita bisa membuat suatu perusahaan yang bergerak di bidang itu gitu. Itulah itu sebetulnya ada ceritanya gitu. Mungkin panjang lah ceritanya gitu ya. Kayak saya Bang ya. Sebetulnya saya bukan bagian di YouTube. Nah, itu benar. Kita sekarang menggeluti gitu ya. Nah, itulah ada jadi, story kan. Ada story-storynya. Jadi kita pun berawal dari nol juga kemarin tuh Bang ya. Jadi gini aja Bang. Mungkin buat kawan-kawan yang dimanapun kalian bekerja, kuncinya tetap semangat. Bang, aku pertanyaan keempat. Kasihlah motivasi buat kawan-kawan yang ada di luar sana biar kawan-kawan sebagai orang marketing atau sebagai bagian dari mana lah biar orang ini motivasinya orang itu bisa malahan dari nol setelah karirnya tinggi diangkat sebagai seorang pemimpin malah dia resign ya kan, ataupun bukan bahasa resign itu keluar dari satu perusahaan membangun perusahaan sendiri. Boleh Bang kasih motivasi buat kawan-kawan biar kawan-kawan semangat ya. Kita dengar dari Bang Roni. Untuk Mirza Official dan audience gitu kan, sebetulnya yang paling pertama yang harus kita lakukan itu adalah niat dulu. Niat Bang ya? Niat dulu. Ketika niat sudah ada niat gitu kan, pasti ada sesuatu yang sudah kita pikirkan. Contoh nih, niat saya mau membuat ini. Tapi baru niat gitu kan, belum kita lakukan. Nah, untuk pemirsa, bagaimana niat itu bisa jadi kenyataan gitu, bisa diimplementasikan. Itu memang sesuatu yang berat memang ya. Saya awalnya, waduh saya mau buat ini, bisa nggak sih? Harus butuh modal. Modal besar tidak? Berarti harus modal kecil? Modal yang ada. Ketika saya memberanikan diri untuk membuat suatu badan usaha gitu, saya itu sebetulnya tidak ada modal sebetulnya ya, tapi saya bisa cari gitu. Kenapa? Artinya tidak besar dalam modalnya. Jadi niat ya? Niat kita yang kuat, dengan modal seadanya pun kita bisa. Nah, di 2018 akhir saya buat suatu badan usaha. Kenapa saya buat satu badan usaha? Karena di situ waktu itu saya akan harus mengikuti tender di satu perusahaan, karena ketika kita tidak punya badan usaha, otomatis kita tidak mempunyai legalitas untuk mengikuti tender tersebut ya. Jadi saya buat itu. Itulah niat yang saya langsung implementasikan tuh di akhir 2018. Nah, ketika saya ikut tender nih di salah satu perusahaan di Muka Kuning lah ya. Yeah. Itu sih tidak dapat. Kenapa? Mereka juga melihat histori kita kan, histori perusahaan kita baru berdiri berapa bulan gitu kan. Nah, oke, itu salah satu pertimbangan kenapa kita tidak dipilih gitu kan. Nah, berselang berjalannya waktu, saya dapat tender gitu. Tender sebetulnya bukan tender ya. Saya ditunjuk langsung oleh salah satu perusahaan untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan bidang usaha saya gitu kan. Nah, itu alhamdulillah tuh
itu proyek pertama nih saya apa namanya saya kerjakan nih. Itu di Batam waktu itu. Di Batam. Masih di Batam, saya ngerjakan itu. Nah terus ketika sukses saya ngerjakan pekerjaan itu di Batam, ternyata saya ditawarin untuk Sumatera gitu. Luar biasa. Saya kan perusahaan saya baru bangun, saya harus mengerjakan proyek di Sumatera. Sumatera itu mulai dari Aceh sampai Lampung, sampai paling bawah itu di Lampung, terus di Batam. Nah, cuman itu surprise gitu bagi saya gitu kan. Ketika orang klien kita udah puas kinerja percaya kita yang sudah kita lakukan, kita dikasih yang sesuatu yang lebih besar gitu kan. Itu salah satu prestasi yang luar biasa menurut saya gitu. Disitulah saya bagaimana saya menjadi percaya diri gitu kan. Nah, terus saya hitung-hitung gitu kan. Saya waktu itu mempekerjakan sekitar 10 orang, 10 tenaga kerja saya, dan saya membayar skill tenaga kerja saya yang profesional ya, karena di situ juga ada yang tenaga yang untuk bantu-bantu, kalau bahasa kitanya helper ya. Ada juga yang tenaga kita yang memang tenaga kerja profesional. Itu saya hitung, saya bayar mereka satu orang itu 20 juta. Saya hitung-hitung tuh, gaji mereka 20 juta. Saya terdengar, saya kerja di perusahaan saya nggak sampai segitu gitu. Artinya, nah di situ saya rupanya inilah gitu kan, entrepreneur itu tetap lebih baik daripada kita bekerja gitu kan. Nah itu salah satu untuk motivasi kita ya. Jadi teman-teman, jangan berpikir kita memulai suatu usaha itu harus dengan modal yang besar. Message-nya di situ. Jadi ubah paradigma itu, tapi buatlah dengan niat kita bisa implementasikan sesuatu yang kita inginkan. Oke, Bang Roni. Terima kasih Bang Roni untuk motivasi saya dan teman-teman atas waktunya. Terima kasih. Karena kita dari jauh hari ya Bang Roni ya. Baru ini ya. Baru ini sempat ya. Jadi makasih atas kedatangannya Pak Roni. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang tentang kegiatan Bang Roni lah Bang ya. Oke. Biar jadi kawan-kawan itu mana tuh bisa tahu bermanfaat untuk orang lain ya. Betul. Biar orang tahu kuasaan Bang Roni itu berani ngambil tantangan yang sangat kuat. Berisiko ya. Dari yang biasanya dapat duit tiap bulan jadi nggak dapat gitu kan. Oke. Dari Bang Roni itu aja. Jadi mungkin untuk teman-teman audiens dari Mirza Official tetap semangat. Ingat, ketika kita ada niat kita bisa kita implementasikan. Ketika sudah implementasikan, kita akan merasakan nanti, ternyata lebih enak ya bekerja di perusahaan BIM atau di perusahaan orang lain gitu. Oke Bang Roni, terima kasih buat kawan-kawan Mirza Official. Ya, kalau bagi saya segini ya. Kalau memang video ini bagi manfaat bagi kalian, jangan lupa share, like, dan komen ya. Nggak di subscribe nggak apa-apa, yang penting kalian nonton untuk Sampai habis ya. Sampai habis. biar dapat ilmunya. Biar dapat ilmunya. Oke. Oke. Dari saya gitu aja. Terima kasih. Pas dulu bro. Selamat. Sukses selalu Bang. Oke. Dadah. Sini ya, dadah. Sini.